Komandan Upacara Kolonel Infanteri Nur Wahyudi, SE MI Pol. Abituren Akademi Militer tahun 2001. Jabatan Komandan Satuan 81 Komando Pasukan Khusus. Dan yang bertindak selaku Inspektur Upacara pada hari ini adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subianto, SE MSI. Demikianlah para pejabat upacara pada hari ini. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti jalannya upacara. Oh, dilepas loh. Ya, pas banget tutupan tiang, cakep banget dah. Geser tiangnya dikit Pak. So far so good. Di tutupan kolom itu Enggak tahu. Iya tuh dia. Koran tuh. Panglima Tentara Nasional Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di lapangan upacara. Undangan dimohon berdiri. Mars Kartika Eka Paksi Jaya. Undangan disilahkan duduk kembali. Penghormatan
pasukan. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Tegak senjata. Laporan Komandan Upacara, dilanjutkan pemeriksaan pasukan. Pemeriksaan kan. Bapaknya serius banget. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 Komando Pasukan Khusus tahun 2024 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Bang, iya. Gantian dulu. Iya. Dadah, bisa. Dadah. Jadi Pak, gue dari sini. Pemeriksaan pasukan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Lagi Bang. Iya Bang. Cuma depannya merah Bang, dalamnya itu. Undangan dimohon berdiri. Lambang-lambang kesatuan memasuki lapangan upacara. Dari mana Bang? Kiri kanan? Di sana ya?
Nanti penghormatan nggak ada. Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan. Kepada lambang-lambang kesatuan. Hormat Sanjana! Tegak Sanjana! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Yang semua ini. Mengheningkan cipta mulai. Iya. Nih bang, nih kalau nggak cewek bang nih bang. Nih tuh pas lihat tiang. Tiga. Oh. Butuh yang tadi nggak Pak? Ya dari tadi sih, gue mau pakai. Undangan disilahkan duduk kembali. Pengucapan Sabta Marga dan janji prajurit komando. Luruskan! Lurus! Lapor pengucap Sabta Marga dan janji prajurit komando. Siap! Kerjakan. Kerjakan! Sabta Marga. 1. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 3. Kami Ksatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan.
Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. 6, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. 7, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta sumpah prajurit. Janji prajurit komando. 1, saya berjanji bahwa saya akan tetap setia dan menepati isi dan jiwa serta marga. 2, saya berjanji bahwa saya akan memegang teguh dan tetap berpedoman pada sumpah prajurit. Ini belum jam pas. 3, saya berjanji bahwa saya akan menjunjung tinggi dan mempertahankan derajat, nama, kehormatan, dan jiwa kesatuan para komando pada setiap saat, tempat, dan keadaan bagaimanapun. Pengucapan sabta marga dan janji prajurit komando telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Gerak. Sesuai WMR. Lari maju. Jalan. Amanah. Pasukan diistirahatkan. Pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Banyak juga apa-apa, Bang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024-2029, Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Yang saya hormati Menteri Kesehatan Bapak Insinyur Budi Gunadi Sadikin. Yang saya hormati Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Yang saya hormati Jenderal Polisi Purnawirawan Tranda Sutanto. Yang saya hormati para Danjen Kopassus dari masa ke masa serta para sesepuh Baret Merah.
yang saya cintai Ketua Umum Dharma Pertiwi NYIP Agus Subianto beserta pengurus, yang saya hormati Ketua Umum Persid Kartika Chandra Kirana Nyonya Uli Simanjuntak beserta pengurus, yang saya hormati atas pertahanan negara-negara sahabat, yang saya hormati para pejabat TNI dan Polri, yang saya cintai dan saya banggakan seluruh perwira, bintara, dan tamtama, serta pegawai negeri sipil Kopassus, serta hadirin dan tamu undangan sekalian yang berbahagia. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan, rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri upacara hari ulang tahun ke-72 Komando Pasukan Khusus dalam keadaan sehat walafiat. Pada momentum yang berbahagia ini, saya selaku Panglima TNI mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-72 Komando Pasukan Khusus kepada seluruh prajurit dan keluarga besar Kopassus dimanapun berada dan bertugas. Hadirin dan undangan sekalian yang berbahagia, sejak berdiri pada tanggal 16 April 1952, Kopassus telah menunjukkan keberhasilannya dalam berbagai operasi, baik di dalam maupun luar negeri. Keberanian, ketangguhan, dan profesionalitas Kopassus berlegenda dan mendapat pengakuan dunia internasional. Keberhasilan tersebut antara lain Operasi Walia Pembebasan, pembajakan pesawat Garuda DC-9 oleh Komando Jihad di Bandara Don Muang, Thailand pada tanggal 28 Maret 1981. Operasi pembebasan sandera peneliti ekspedisi Lawrence 955 Penduma pada tanggal 8 Januari 1996. Dan tim nasional ekspedisi Everest yang berhasil menaklukkan puncak Gunung Everest pada tahun 1997 dalam rangka HUT Kopassus ke-45. Tidak hanya di bidang militer, Kopassus juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan berprestasi di berbagai ajang olahraga tingkat dunia yang mengharumkan nama bangsa Indonesia. Pada tahun ini, hari ulang tahun Kopassus mengangkat tema mengabdi dengan kehormatan, pelindung sejati kedaulatan. Tema ini selaras dengan visi TNI yang prima, yaitu TNI yang profesional, responsif, integratif, modern dan adaptif dalam menghadapi berbagai dimensi ancaman yang semakin luas dan kompleks. Dengan tekad dan semangat yang tercermin pada tema HUT ke-72 Kopassus tersebut, saya yakin bahwa Kopassus akan mampu mendukung tugas pokok TNI dengan berbuat terbaik dalam berbagai bentuk penugasan di daerah operasi. Hadirin dan undangan yang saya hormati, perjalanan panjang Kopassus dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia diwarnai dengan berbagai pengabdian, pengorbanan, dan perjuangan. Untuk itu, pada kesempatan yang penuh hikmat ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi dan kesetiaan yang telah ditunjukkan oleh seluruh prajurit Kopassus dimanapun bertugas dan berada. Kehebatan Kopassus yang menjadi kebanggaan rakyat Indonesia dan disegani oleh pasukan khusus di seluruh dunia tidaklah diperoleh dengan mudah. Hal tersebut dicapai melalui kerja keras, totalitas, dan integritas tinggi yang telah dicontohkan oleh para sesepuh Korps Baret Merah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya juga menyampaikan rasa hormat dan bangga kepada seluruh sesepuh dan purnawirawan yang telah membawa Kopassus menjadi hebat seperti saat ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pembangunan dan modernisasi kekuatan Kopassus ke depan akan terus dilakukan secara bertahap dengan menitik beratkan pada pembangunan sumber daya manusia dan dukungan alutsista yang modern. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kesinambungan akselerasi profesionalitas Kopassus sebagai satuan khusus yang memiliki kemampuan kelas dunia dan disegani oleh negara-negara sahabat. Untuk itu saya berharap
agar Kopassus terus melakukan terobosan-terobosan berupa adopsi, inovasi dan rekayasa teknologi mutakhir dengan memberdayakan industri pertahanan global, namun tetap memegang teguh semangat kemandirian melalui penguatan industri pertahanan dalam negeri guna tercapainya postur Kopassus yang ideal. Akhirnya, sebelum menutup amanat ini, saya ingin memberikan beberapa penekanan untuk seluruh anggota Kopassus sebagai berikut. Pertama, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral pengabdian kepada bangsa dan negara. Kedua, tegakkan kesetiaan dan loyalitas kepada pimpinan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan selalu berbuat terbaik, tulus dan ikhlas. Ketiga, tanamkan semangat rela berkorban dan pantang menyerah sehingga dapat menyelesaikan semua tuntutan tugas dengan optimal. Dan keempat, hindari tindakan negatif yang berpotensi dapat merusak nama baik Korps Baret Merah dan TNI. Tetaplah humanis dan jadilah pelopor dalam membantu kesulitan rakyat di sekelilingmu. Demikian amanat yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya ucapkan Dirgahayu Komando Pasukan Khusus, berani benar berhasil. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga. Komando! Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan bimbingan, petunjuk dan kekuatannya kepada kita sekalian dalam melaksanaan tugas dan pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan. Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan. Kepada lambang-lambang kesatuan. Hormat Sanjana. Tegak Sanjana. Lambang-lambang kesatuan meninggalkan lapangan upacara.
Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Dilanjutkan dengan defile. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjana. Tegak senjata. Undangan dimohon berdiri. Mars Komando. Undangan disilahkan duduk kembali. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara parade selesai, dilanjutkan defile. Komandan upacara dapat menyesuaikan kegiatan selanjutnya. Komandan bergerak. Sarungkan pedang. Para komandan pasukan sesuaikan rencana. Kerjakan. Wahai prajurit komando pasukan khusus, tunjukkan siapa kita.
Hadap! Kanan! Raut! Lari! Maju! Jalan! Kami Letkol Slamet Riyadi untuk mempelopori pembentukan suatu satuan tempur yang dapat digerakkan secara cepat dan tepat. Namun, Letkol Slamet Riyadi gugur pada salah satu pertempuran di sekitar kota Ambon. Gagasan ini kemudian dilanjutkan oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Maka, melalui instruksi Panglima Tentara dan Teritorium 3 nomor 55 garis miring instruksi garis miring PDS garis miring 52 tanggal 16 April 1952 dibentuklah Kesatuan Komando Teritorium 3 yang merupakan cikal bakal Korps Baret Merah. Dalam perjalanan sejarahnya, satuan ini mengalami beberapa kali perubahan nama, di antaranya menjadi KKAD pada tahun 1953, RPKAD pada tahun 1955, RPKAD pada tahun 1959, Puspasus TNI AD pada tahun 1966, Kopasanda pada tahun 1971, Komando Pasukan Khusus atau Kopassus pada tahun 1985 sampai dengan sekarang. Danjen Kopassus dari masa ke masa. Komandan pertama Mayor Muhammad Ijon pada tahun 1952 sampai 1956. Komandan kedua Mayor Infanteri R.E. Jailani pada tahun 1956. Komandan ketiga Mayor Infanteri Kaharudin Nasution tahun 1956 sampai 1958. Komandan keempat Kolonel Infanteri Mu Farhadi Mulyo tahun 1958 sampai 1964. Komandan kelima Kolonel Sarwo Edi Wibowo tahun 1964 sampai 1967. Komandan keenam Brigjen TNI Wijoyo Suyono tahun 1967 sampai 1970. Komandan ketujuh Brigjen TNI Witarmin tahun 1970 sampai 1975. Komandan kedelapan Brigjen TNI Yogi Suwardi tahun 1975 sampai 1983. Komandan ke-9 Brigjen TNI Wiswoyo Aris Munandar tahun 1983 sampai 1985. Komandan ke-10 Brigjen TNI Sintong Panjaitan tahun 1985 sampai 1987. Komandan ke-11 Brigjen TNI Kuntara tahun 1987 sampai 1992. Komandan ke-12 Brigjen TNI Tarung tahun 1992 sampai 1993. Komandan ke-13 Brigjen TNI Agung Gumelar tahun 1993 sampai 1994. Komandan ke-14 Brigjen TNI Subagio HS tahun 1994 sampai 1995. Komandan ke-15 Majen TNI Prabowo Subianto tahun 1995 sampai 1998. Komandan ke-16 Majen TNI Mudi Purwo Prajono tahun 1998. Komandan ke-17 Majen TNI Syahrir MS tahun 1998 sampai 2000. Komandan ke-18 Majen TNI Amirul Isnaini tahun 2000 sampai 2002. Komandan ke-19 Majen TNI Sriyanto Muntasra tahun 2002 sampai 2005. Komandan ke-20 Majen TNI Syaiful Rizal tahun 2005 sampai 2006. Komandan ke-21 Majen TNI Rashid Umum Akwari tahun 2006 sampai 2007. Komandan ke-22 Majen TNI Sunarko tahun 2007 sampai 2008. Komandan
Komandan ke-23 Maijen TNI Pramono Edi Wibowo tahun 2008 sampai 2009. Komandan ke-24 Maijen TNI Loswig Frederick Paulus tahun 2009 sampai 2011. Komandan ke-25 Maijen TNI Wisnu Bawaternaya tahun 2011 sampai 2012. Komandan ke-26 Maijen TNI Agus Sutopo tahun 2012 sampai 2014. Komandan ke-27 Maijen TNI Doni Monardo tahun 2014 sampai 2015. Komandan ke-28 Maijen TNI Muhammad Herindra tahun 2015 sampai 2016. Komandan ke-29 Maijen TNI Matsumi tahun 2016 sampai 2018. Komandan ke-30 Maijen TNI Eko Mardiono tahun 2018 sampai 2019. Komandan ke-31 Maijen TNI Inyoman Santiasa tahun 2019 sampai 2020. Komandan ke-32 Maijen TNI Muhammad Hasan tahun 2020 sampai 2021. Komandan ke-33 Maijen TNI Teguh Puji Akasa tahun 2021 sampai 2022. Komandan ke-34 Maijen TNI Widi Prasetyono tahun 2022. Komandan ke-35 Maijen TNI Iwan Setiawan pada tahun 2022 sampai 2023. Komandan ke-36 Maijen TNI Dedi Suryadi tahun 2023 sampai 2024. Komandan ke-37 Maijen TNI John Afriyadi tahun 2024 sampai dengan sekarang. Tamu undangan yang berbahagia, dengan penuh rasa bangga dan tulus ikhlas, pada kesempatan bersejarah Hari Ulang Tahun Komando Pasukan Khusus, izinkan kami memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada putra terbaik Korps Baret Merah melalui senandung lagu Kesatria Kusuma Bangsa yang akan dibawakan oleh prajurit Kopassus atas nama Serda Glenn Melson dan Persit Kopassus atas nama Nyonya Noni Sukamdani.
Hadirin yang kami hormati dan kami muliakan, setelah kita menyaksikan upacara parade dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-72 Komando Pasukan Khusus, sesaat lagi kita akan saksikan defile yang akan diikuti oleh prajurit Komando Pasukan Khusus dan ditutup dengan defile kendaraan taktis Kopassus. Yang terhormat Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak MSC, Kepala Staf Angkatan Darat, Mayor Jenderal TNI John Afriandi SIP MSDA, Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, berkenan untuk menuju mimbar kehormatan. Persiapan defile. Hadirin dimohon berdiri. Laporan Komandan defile. Lapor, defile siap, dimulai. Laksanakan.
Maju! Jalan! akan melintas di depan kita adalah Komando Pasukan Khusus beserta lambang-lambang kesatuan yang dipimpin oleh Letu Infantri Bambang Sriwinarto, Jabatan Pasigarjas Kopassus, Pataka Tribana Chandrasa Satyadharma. Di belakang kelompok Pataka bertindak sebagai komandan defile adalah Kolonel Infantri Irfan Amir SE MSI, Jabatan Komandan Grup 1 Kopassus, Abituren Akademi Militer tahun 2000. Berikutnya adalah Kompi Upacara 1, satu Kompi Perwira yang dipimpin oleh Mayor Infantri Heri Ismoyo, Abituren Akademi Militer tahun 2007, Jabatan Pabandia Binter Ster Kopassus. Menyusul di belakangnya Kompi Upacara 2 dari Grup 1 Kopassus, dipimpin oleh Mayor Infantri Edi Wahyu Satriadi SIP MIP, Abituren Akademi Militer tahun 2006. Kompi Upacara 3 dari Grup 2 Kopassus, dipimpin oleh Mayor Infantri Irfanul Fikri Esos MH, Abituren Akademi Militer tahun 2006, Jabatan Komandan Batalion 22 Grup 2 Kopassus. Dengan membawa satu kompi upacara dari Grup 2 Kopassus yang berkedudukan di Kartosuro, Jawa Tengah, Duaja Grup 2 Kopassus, Dwi Dharma Birawayuda. Menyusul di belakangnya adalah Kompi Upacara 4 dari Grup 3 Kopassus, dipimpin oleh Mayor Infantri FX Renuten Yanwaryanto SAP MIP, Abituren Akademi Militer tahun 2006, Jabatan Komandan Batalion 33 Grup 3 Kopassus, dengan membawa satu kompi dari Grup 3 Kopassus yang berkedudukan di Jakarta, Duaja Grup 3 Kopassus, Trikota Mandira Naraja Biuha. Sebagai peserta defile pasukan jalan kaki terakhir adalah Kompi Upacara 5 dari Satuan 81 Kopassus, dipimpin oleh Mayor Infantri Nur Wahid SIP, Abituren Akademi Militer tahun 2006, Jabatan Komandan Batalion 811 Satuan 81 Kopassus, dengan membawa satu kompi dari Satuan 81 Kopassus yang berkedudukan di Jakarta, dua Satuan 81 Kopassus siap setia berani. Setelah kita saksikan defile pasukan jalan kaki, selanjutnya akan kita saksikan defile kendaraan taktis Kopassus. Defile kendaraan ini diawali dengan kendaraan taktis ATA sebanyak 2 unit yang diproduksi di Indonesia pada tahun 2017.
Kelebihan dari kendaraan atap ini adalah mampu bermanuver dengan kecepatan tinggi. Disusul di belakangnya kendaraan taktis PJD Land Cruiser sebanyak 2 unit yang diproduksi di Indonesia pada tahun 2015. Kendaraan ini sangat praktis untuk digunakan dalam pertempuran jarak dekat. Kemudian di belakangnya 2 unit kendaraan taktis Jankel Volkswagen. Kendaraan ini diproduksi di Inggris pada tahun 2015. Kendaraan ini dilengkapi dengan persenjataan GPMG. Kendaraan taktis berikutnya yaitu Pajero Baja atau Armor sebanyak 2 unit yang memiliki tipe EPC multipurpose. Disusul di belakangnya 3 unit kendaraan taktis Demax Tangga. Kendaraan taktis ini sangat praktis digunakan untuk serbuan gedung, pesawat, dan pengamanan serbuan. Selanjutnya 1 unit kendaraan taktis Komodo yang diproduksi di Indonesia yang memiliki ergonomis yang sangat baik dan digunakan untuk serbuan unit aksi khusus dan infiltrasi pengamanan sandera. Kendaraan taktis terakhir yang akan melintas yaitu 1 unit kendaraan taktis jenis PRSV Just Force yang diproduksi di Indonesia dan dilengkapi dengan persenjataan GPMG. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, demikian tadi telah kita saksikan bersama defile oleh prajurit Kopassus dan kendaraan taktis Kopassus. Laporan Komandan Defile. Oh iya, sebelah mana? Gue lah ngejar dia. Main, ada pertemuan sama mainan mana? Jam 11. Defile, gila, serahkan. Laporan, selesai. Kerjakan, waduh. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, dengan penuh rasa bangga dan tulus ikhlas pada kesempatan bersejarah Hari Ulang Tahun Komando Pasukan Khusus, izinkan kami memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada putra terbaik Korps Baret Merah melalui senandung lagu Kesatria Kusuma Bangsa yang akan dibawakan oleh prajurit Kopassus atas nama Serda Glenn Nelson dan Persit Kopassus atas nama Nyonya Noni Sukamdani. Terimalah persembahan lagu Kesatria Kusuma Bangsa. Di sini, oh juang kami, kau yang tak kenal lelah, ikhlas dan pantang menyerah. Kita tidak akan pernah menyerah. Bagi seorang pejuang, jatuh itu biasa. Saya katakan, bagi pejuang, kalau jatuh kita bangkit lagi, jatuh kita bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Panutan hidup
jasamu, karyamu, kan ku kenang selalu. Kau adalah kusuma mewakilkan Nusantara. Namamu ku ingat sepanjang hidupku. Kau adalah bapak bangsa, menyatukan yang berbeda. Denganmu jayalah Indonesia. Jiwa kami untuk rakyat Indonesia. Sumpah kami kepada rakyat Indonesia, di mana kekayaan Indonesia akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Merdeka! Merdeka! Harukan hidupku, kan ku ingat pengorbananmu. Kau pemimpin yang didambakan kita semua. Kau adalah kesatria, menegakkan nilai setia. Jasamu, karyamu, yang ku kenang selalu. Kau adalah kusuma mewakilkan Nusantara. Namamu ku ingat sepanjang hidupku. Kau adalah bapak bangsa, menyatukan yang berbeda. Denganmu jayalah Indonesia. Kau adalah kesatria, karyamu yang ku kenang selalu. Kau adalah kusuma ku ingat sepanjang hidupku. Kau adalah bapak bangsa, denganmu jayalah Indonesia. Demikian persembahan rasa bangga kami. Semoga menjadi doa tulus demi negara dan bangsa Indonesia. Selamat. Semua orang yang baik sih susah. Lagi bawain lagu-lagu dia.
Udah belum? Nyanyi itu deh. Wartawannya itu. Tadi gue nyanyi. Ya udah nyanyi yang gede makanya. Pak, di sini ada wartawan dan lain-lain. Gitu biar kelihatan. Panggil aja, berpanggil ke sini. Panggil aja. Iya panggil aja. Nan. Enggak. Panggil aja, Nan. Panggil, Pak. Wartawan mau nyanyi loh, Pak. Wartawan mau nyanyi nih, Pak. Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, SE, MSI. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Masuknya sebelah kanan. Bapak memang masuk. Selanjutnya kami persilahkan kepada seluruh tamu undangan, pejabat TNI Polri beserta istri berkenan menaiki kendaraan yang telah kami siapkan untuk melaksanakan kegiatan napak tilas Asrama Kesatrian Ahmad Yani Cijantung. Jangan ditutup jalannya. Jalannya jangan ditutup. Jalannya. Agak mundur, jalannya mundur. Jalannya geser biar dia agak jarak agak ke sana. Mundur. Mundur aja, Pak. Ini menghalangi, Pak. Jangan menghalangi. Ya, agak pinggir, Pak. Kami persilakan kepada seluruh tamu undangan pejabat TNI Polri beserta istri berkenan menaiki kendaraan yang telah kami siapkan untuk melaksanakan kegiatan napak tilas Asrama Kesatrian Ahmad Yani Cijantung. Kami informasikan telah kami sediakan 1 unit kendaraan LCPDD. Paling depan kami siapkan untuk Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Bapak Kapolri dan pejabat negara. 4 unit kendaraan PJD untuk tamu undangan VVIP lainnya. 1 angkutan keliling paling depan kami siapkan untuk tamu undangan ibu-ibu VVIP, Ibu Kepala Staf Angkatan Darat, Ibu Kapolri dan Ibu Pejabat Negara. 6 angkutan keliling berikutnya kami siapkan untuk tamu undangan ibu-ibu VIP. 7 kendaraan PJD berikutnya kami siapkan untuk tamu undangan TNI Polri lainnya dan purnawirawan. Jika masuk itu. Jika make. Jika make sini. Gantian, foto gantian. Oke. Ayo buka. Kami informasikan kembali kami sediakan 1 unit kendaraan LCPJD paling depan. Kami siapkan untuk Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Bapak Kapolri dan pejabat negara. 4 unit kendaraan PJD untuk tamu undangan VVIP lainnya. 1 angkutan keliling paling depan kami siapkan untuk tamu undangan ibu-ibu VVIP, Ibu Kepala Staf Angkatan Darat, Ibu Kapolri dan Ibu Pejabat Negara. 6 angkutan keliling berikutnya kami siapkan untuk tamu undangan ibu-ibu VIP. 7 kendaraan PJD berikutnya kami siapkan untuk tamu undangan TNI Polri lainnya dan purnawirawan.
Kopassus yang tidak mengikuti kegiatan Napak Tilas Asrama Kesatrian Ahmad Yani Cijantung. Telah kami sediakan kendaraan bis untuk menuju ke Gedung Nanggala Kopassus untuk mengikuti acara selanjutnya. Udah. Kamera. Kami informasikan kembali, telah kami sediakan 1 unit kendaraan LC PJD paling depan. Kami siapkan untuk Kepala Staf Angkatan Darat, Bapak Kapolri dan pejabat negara. 4 unit kendaraan PJD untuk tamu undangan VVIP lainnya. 1 angkutan keliling paling depan. Kami siapkan untuk tamu undangan ibu-ibu VVIP, Ibu Kepala Staf Angkatan Darat, Ibu Kapolri dan Ibu pejabat negara. 6 angkutan keliling berikutnya kami siapkan untuk tamu undangan ibu-ibu VIP. 7 kendaraan PJD berikutnya kami siapkan untuk tamu undangan TNI Polri lainnya dan Purnawirawan. Dan bagi tamu undangan lainnya, sahabat-sahabat Kopassus yang tidak mengikuti kegiatan Napak Tilas Asrama Kesatrian Ahmad Yani Cijantung, telah kami sediakan kendaraan bis untuk menuju ke Gedung Nanggala Kopassus untuk mengikuti acara selanjutnya. Darat 3. Mengalir pelan-pelan. Siap Bapak. Waduh. John. Pak, sorry ini lagi ngusik gambar, mohon izin bisa ke kanan sedikit nggak? Terima kasih. Pak Kapolri. Pak Kapolri. Panglima sedikit. Jalan.
Padanjen. Bang Jaka, itu Bang. Kapan jalan lagi? Padanjen. Padanjen. Polisi Pak. Sedikit Pak, Pak. Padanjen. Ini ada bekas mabuk, Bro. Padanjen. Abang sama Egi kemana, Bu? Astaga, sumpah. Ini udah ikut pernah ke Malabuk? Udah? Udah. Jangan diutus lah dengan Malabuk. Ada di